Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati, biasa dipanggil Rahma, hadir dengan semangat baru, semangat yang menggebu untuk berbagi cerita, ilmu pengetahuan kepada kalian yang tertarik di dunia pemrograman. Bersiaplah untuk terjun ke dunia yang penuh warna dan menginspirasi bersama Coding Bocil. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke video, pastikan teman-teman telah klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, di video kali ini Coding Bocil akan mengajak kalian mempelajari dasar-dasar pemrograman Java. Sebelum teman-teman belajar lebih dalam lagi, kalian harus membangun fondasi yang kuat dan memahami konsep-konsep dasar. Itulah jawaban mengapa kita perlu memulainya dari dasar dulu. Nah, tentunya teman-teman, kalian juga harus tahu apa sih bahasa pemrograman Java ini. Mengapa orang-orang banyak menggunakan Java? Nah, oke, kita akan bahas jawabannya satu persatu. Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web yang lebih populer di antara developer. Jadi, Java ini merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman yang cukup populer digunakan dalam pengembangan bagian back-end dari aplikasi, Android, software, hingga ke website. Mengapa demikian? Karena Java ini mempunyai sintaks atau kode pemrograman level tinggi yang disusun dengan JVM atau Java Virtual Machine menjadi kode numerik platform. Bahasa Java ini awalnya bergabung di Sun Microsystem yang ada di saat ini, merupakan bagian dari Orange dan dirilis tahun 1995. Jadi sedikit cerita tentang sejarah bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman ini alias Java pertama kali muncul pada salah satu proyek yang bernama The Green Project yang ada di Sun Microsystem. Nah, Microsystem ini merupakan salah satu perusahaan perangkat lunak atau software di Amerika. Awalnya, James Gaslin dan 3 kawannya ini memiliki sebuah tujuan yang menciptakan peralatan pintar. Akan tetapi, bahasa pemrograman C++ dan C tidak memuaskan, sehingga mereka berinisiatif menciptakan sebuah bahasa pemrograman baru, yaitu OAK, dengan proyek yang berjalan selama 18 bulan. Kan tetapi, OAK ini telah dipakai oleh perusahaan yang bernama OAK Teknologi. Jadi, James Gaslin ini mengganti namanya dengan Java. Oh ya teman-teman, sekedar informasi ya buat kalian. Nah, nama Java ini terinspirasi dari kopi Jawa atau Jawa Coffee. Hal ini tentunya menjadi jawaban mengapa logo bahasa pemrograman Java adalah secangkir kopi. Ya, karena itu tadi, nama Java ini terinspirasi dari kopi Jawa. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat bahasa pemrograman Java ini cukup lebih populer dibandingkan bahasa pemrograman lainnya? Oke, biar saya berikan sedikit pencerahan biar kalian tahu apa kelebihan atau keunggulan dari bahasa pemrograman satu ini. Nah, yang pertama itu pembuatan aplikasi lebih fleksibel. Jadi di bahasa pemrograman Java, kita hanya perlu cukup sekali dalam membuat file. Namun, program tersebut bisa kita jalankan di beberapa platform tanpa perlu merubahnya kembali. Nah, contohnya seperti misalnya kalian membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java di sistem operasi Linux. Hal ini memungkinkan kalian bisa menjalankan program tersebut pada sistem operasi seperti Windows dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu mempunyai orientasi pada objek. Yang dimaksud sebagai orientasi pada objek itu jadi bahasa pemrograman ini yang mengatur desain aplikasi berdasarkan objek, di mana objek sendiri ini diartikan sebagai bidang data yang mempunyai perilaku dan atribut. Misal, semua data didefinisikan dalam beberapa kelas yang terhubung di Java. Hal tersebut kita dapat jadikan sebagai fungsi yang mampu menerima pesan, memproses data, hingga mengirim pesan ke objek lain. Yang ketiga, mempunyai library yang lengkap. Nah, library ini merupakan sekumpulan fungsi dan program yang bisa digunakan secara langsung untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis Java dengan lebih mudah. Yang keempat itu memiliki fitur GUI.
Nah, uniknya di bahasa pemrograman Java, dia memiliki fitur Graphical User Interface atau GUI yang merupakan salah satu fitur yang cukup menarik. Di fitur GUI ini ada dua elemen dasar untuk menciptakan tampilan, yaitu swing dan AWT. Nah, yang terakhir itu adanya garbage collector. Nah, di bahasa pemrograman ini kalian tidak perlu khawatir atau merasa terbebani dengan kerusakan memori, sebab ia bisa mengumpulkan sampah fitur secara mandiri dengan fitur garbage collector. Nah, tentunya di Java ini juga memiliki kekurangan yang menjadikan pertimbangan seorang developer menggunakan Java dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama itu membutuhkan memori lebih banyak. Jadi salah satu kekurangan dari bahasa pemrograman yang satu ini cukup memakan banyak kapasitas. Ya, karena memang bahasa pemrograman ini mempunyai banyak modul dan fitur untuk memudahkan developer dalam mengembangkan aplikasi. Yang kedua itu gampang dikompilasi. Maksud dari dikompilasi ini merupakan proses membalikkan kode menjadi kode sumber. Jadi resiko yang kemungkinan terjadi setelah dikompilasi, maka algoritma dari program bahasa ini jadi mudah dilihat, bahkan bisa sampai dibajak. Tapi kalian dapat mengantisipasinya dengan meningkatkan keamanan program lebih ekstra, seperti menggunakan esensi transkripsi. Nah, masih banyak lagi kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Java yang mungkin akan kalian temui saat belajar atau menjadi seorang developer menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, teman-teman, itulah sedikit pengenalan bahasa pemrograman Java. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.